Masih ingat kabar TKW Dede Aisyah? Ia pekerja migran asal Indonesia yang sempat viral pada awal tahun 2023 silam, kini akhirnya telah pulang ke Indonesia usai dirinya menjadi korban perdagangan manusia di Suriah. Kasusnya berawal ketika ia menerima tawaran kerja untuk menjadi PMI di Turki dengan iming-iming gaji $600. Namun naas, ia justru dijual ke Suriah oleh agen penyalur jasa tenaga kerja Indonesia ke majikannya dengan harga $12.000. Beruntung, setelah 9 bulan menjadi korban perdagangan manusia, kini Dede Aisyah pun berhasil dipulangkan. Yang mana hal itu berkat usaha keras sosok aktris sekaligus aktivis Rieke Diah Pitaloka yang sempat memperjuangkan hingga bertemu dengan Mahfud MD untuk memulangkan Dede Aisyah. Dan pada kesempatan kali ini, tim cumi-cumi.com pun berkesempatan menemani Rieke Diah Pitaloka untuk pertama kalinya bertemu dengan Dede Aisyah yang akhirnya kembali ke Indonesia. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Puji Tuhan, akhirnya Dede Aisyah bisa pulang. Bulan Maret kita mengadvokasi. Panjang banget perjalanannya, penuh lika-liku, penuh drama, tapi juga berkat dukungan banyak orang, banyak pihak. Alhamdulillah akhirnya bisa pulang, ketemu lagi dengan keluarganya yang tadinya dijanjikan kerja di Turki ternyata menjadi korban tindak pidana perdagangan orang ke Suriah. Masih baru lahiran waktu itu, waktu pergi, dan sempat ada intimidasi juga pada keluarganya. Hampir aja saya nyusul ke Suriah ya, karena sebenarnya ada beberapa hal tanda kutip kejanggalan begitu. Didukung oleh Komnas HAM, didukung oleh Pak Mahfud MD juga yang ikut langsung mengadvokasi, dan tentu saja oleh pihak kepolisian bisa pulang, dan sekarang udah ada di rumahnya. Saya ditemenin sahabat saya, Dokter Farina, kemarin juga udah langsung cek ya. Alhamdulillah. Kondisinya bagaimana, dokter? Ya, secara masih ada trauma psikis karena ada kekerasan fisik dan verbal. Kemudian dia juga ternyata ada penyakit batu betul yang sering dia bikin keluhan kayak seperti itu. Yang penting udah pulang dulu. Ya, yang penting dia sudah bahagia. Dia masih merasa nggak percaya, masih merasa mimpi. Kita mau ajak Indonesia untuk lihat ke dalam. Mudah-mudahan ini membuka pintu kepulangan untuk tidak kurang dari 30 lebih. Masih ada perempuan yang kalau saya nggak salah informasinya, di KJRI Suriah. Kalau salah ya pihak KJRI benerin. Ada berapa puluh sebenarnya yang belum pulang. Yuk kita masuk. Ibunya udah pulang. Senang pulang. Terima kasih, Bu. Udah lega? Udah lega. Kamu yang percaya diri lagi lah, nggak usah takut ya. Dia masih menghindar. Ya. Kok banyak orang? Iya. Nggak mau ke Suriah lagi, menderita saya. Anaknya tuh, peluk-peluk. Makasih ya Bu udah bantu suami saya ya. Makasih. Yang kuat ya. Iya saya kuat. Ya. Gimana ceritanya? Kenapa bisa sampainya ke sana, ke Suriah? Diiming-imingin gaji $600. Tapi kan ke Turki harusnya kan? Iya ke Turki. Sampai Turki ada yang jemput? Malah dibuang ke Suriah. Sering ditanya sama staf-stafnya, mana bupati yang mau nebus kamu? Mana? Selalu bilang gitu. Saya nggak tahu gimana caranya saya pulang. Akhirnya dipulangin. Alhamdulillah. Makasih Bu. Jangan pergi lagi. Ya nggak pergi lagi. Ya, janji ya.
Setelah berhasil membawa pulang Dede Aisyah, kini Rieke bersama pihak-pihak yang bersangkutan pun tengah fokus mengembalikan mental Dede yang kini tengah terganggu akibat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh majikannya di Suriah. Melalui Dr. Farina, kini pihak Rieke pun berharap agar Dede Aisyah dapat kembali ke kondisi yang sehat seperti sedia kala. Lantas, seperti apakah bentuk rasa syukur suami dari Dede Aisyah setelah sang istri akhirnya kembali ke pelukannya? Alhamdulillah. Terima kasih juga buat Bu Rieke, Pak Mahfud, dan tim-timnya semua yang nggak bisa saya ucapkan satu-satu. Saya berterima kasih banyak karena sudah membantu saya dan istri saya pulangan dari Suriah ke Indonesia. Ya emang kalau dari saya lihat tuh masih ini ya kayak trauma gitu Pak, dari wajahnya, matanya gitu. Dan ya terlihat baiklah insya Allah. Masih trauma namanya 9 bulan, hampir setahun Pak di KBRI. Ya, awalnya sih saya bertengkar saya Pak. Jadi kan istri agak keras ya. Awalnya saya kan bertengkar sama istri. Nah, istri itu pulang ke mertua, orang tuanya. Dan di sana itu orang tua sama istri itu ya, pengen berangkat, orang tuanya nyuruh berangkat di luar negeri. Saya juga nggak tahu berangkatnya Pak. Awalnya itu pas mau berangkat sehari itu baru saya tahu. Cuman tujuan awal itu bukan ke Suriah, ke Turki. Berarti dibohongi? Iya, dibohongi oleh agen yang di sini. Awalnya itu dari Turki itu sehari, dari Turki dijual ke Damaskus, Suriah. Ya ada konteks sih, konteks cuman ya kalau di sana kan susah jaringan sinyal itu Pak. Jadi kadang ngabarin, kadang. Jadi apa yang saya lakukan analisa secara kejiwaan ya, wawancara, dia merasa dirinya tidak berharga karena dilempar sana sini, dijual. Jadi kemajikan pertama mengalami kekerasan, kemudian dia sakit, dijual lagi ke pihak kedua, tadi 4 kali dijual. Jadi dia masih mengalami kalau kita bilang halusinasi, terus masih merasa depresi, masih merasa mimpi bahwa dia bisa pulang ke Indonesia. Kekerasan yang dia alami memang kekerasan fisik, di mana dia tidak boleh tidur, hanya boleh tidur itu hanya 10 menit, 20 menit, dan dia harus bekerja hampir 22 jam lebih di tempat di Suriah itu. Dan kalau majikannya tidak senang, akhirnya majikannya harus menjual lagi ke tempat orang lain. Jadi dia merasa seperti budak untuk butuh waktu. Sekarang kan dia masih merasa mimpi. Jadi pandangan matanya masih belum fokus. Dia masih sering mimpi, terbayang-bayang, masih ada halusinasi, imajinasi di mana majikan-majikan yang memukul dia masih dia rasa seperti masih ada di samping dia. Suara-suaranya pun seperti masih ada. Jadi ini yang kita harapkan dari keluarga, lingkungan, suami dan anak bisa membantu pelan-pelan menghapus memori yang masih ada terekam di pikiran dan ininya dia. Psikis sih menurut saya masih lebih ke arah trauma, tapi trauma itu bisa disembuhkan karena dengan pertolongan ataupun dari kasih sayang dari keluarga seperti itu. Tapi kalau fisik, dia merasa fisik saya nggak apa-apa, tapi karena dia merasa sering diludahi gitu sama orang-orang di sana, jadi terus ditembak, ditodong pistol. Jadi kalau dia melanggar sedikit langsung ditodong pistol oleh orang-orang di sana. Mati kamu, mati kamu. Nah itu menurut saya trauma yang sangat tajam, sangat mengena di hati ya, sampai sekarang dia masih belum bisa melupakan. Kita butuh waktu.